Bab 31. Itu adalah rumah mewah dengan banyak lukisan tergantung di dinding di seluruh rumah. Dia menemukan bahwa Nyonya Keppel suka mengoleksi lukisan dan suaminya membelikannya untuknya. Mereka melihat lukisan yang mereka datangi dan itu adalah salah satu karya yang bagus. Cat yang digunakan berkualitas tinggi dan guratan pada kanvas sangat presisi. Sementara mereka berjalan lebih jauh, Kathy memperhatikan cara pria itu memandangnya. Dia telah menangkapnya melihat garis lehernya lebih dari 3 kali. Awalnya dia mengira dia telah salah mengira dia lagi tetapi itu terjadi lagi. Itu membuatnya tidak nyaman sekarang dan mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di dalam. Kurasa kita harus kembali sekarang, usulnya. Apa terburu-buru? Dia mendengarnya berkata, pestanya bahkan belum dimulai. Apa? Tanyanya sambil mengernyitkan alisnya bingung. Dalam hitungan detik, dia menariknya ke sebuah ruangan kosong dan dia merasakan punggungnya membentur dinding dengan menyakitkan. Dia meringis kesakitan. Dia menutupi mulutnya dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang tangannya saat dia memaksa dirinya dengan mendorong tubuhnya di atas miliknya. Mata Kathy melebar ketakutan ketika dia mulai menyentuhnya dengan tidak tepat. Aku belum melakukan apa-apa dan kamu ingin kembali. Dia berbisik di telinganya saat tangannya dengan kasar menyentuh pinggulnya, kami baru saja memulai. Dia berjuang, mencoba mendorongnya menjauh tetapi dia terlalu kuat untuknya. Dia merasa jijik saat dia mencium lehernya. Dia merobek bahan atas gaunnya yang memperlihatkan bahunya dan terus menciumnya. Ketika cengkeramannya mengendur, dia menggaruk wajahnya dan dia mengeluarkan serangkaian kata-kata kutukan. 3 garis merah menodai wajahnya sekarang. Kitty Katsuka bermain, dia menyeringai dengan senyum sakit yang tidak bisa dikenalinya sebagai Lancelot lagi. Mendorongnya ke tanah, dia merobek gaun di sekitar kakinya. Hentikan, Alexander. Dia berteriak ketika tangannya mulai bergerak ke atas kakinya. Memanggil tuanmu itu. Dia pasti menikmati Anda karena Anda meneriakkan namanya. Biarkan aku mencicipimu juga, kata Lancelot di atasnya. Sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia direnggut dari Kathy dan tersedak saat seseorang menahan lehernya di udara. Alexander, hentikan. Kau akan membunuhnya. Elliot berkata sambil mencoba melepaskan tangan Alexander dari pria itu. Membunuh pria itu akan menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu, kamu bisa berurusan dengannya nanti. Kathy membutuhkanmu sekarang, katanya lembut dan merasakan Alexander melonggarkan cengkeramannya. Dia melihat ke arahnya dan merasakan kemarahan menguasainya lagi. Dia membuat pria itu pingsan sebelum pergi ke tempat dia duduk. Dia duduk di lantai dengan ekspresi seperti hantu. Gaunnya robek dan lengan bajunya tergantung di lengannya, bukan di bahunya. Rambutnya acak-acakan dan tangannya gemetar ketakutan. Kathy. Alexander memanggilnya dengan lembut dan tatapannya bergeser perlahan untuk bertemu dengan matanya. Air mata memenuhi matanya, satu jatuh di pipinya dan tetes lainnya diikuti dengan isak tangis. Ini sudah berakhir, dia meyakinkannya dengan hati-hati membawanya ke dalam pelukannya dan dia dengan putus asa menempel padanya merasa takut begitu dekat untuk dilanggar. Tidak apa-apa sekarang, cinta. Dia tidak akan menyakitimu. Dia berjanji dengan lembut saat dia menangis dalam pelukannya. Ini, Elliot yang keluar, kembali dengan mantel Alexander. Mengambilnya Alexander meletakkannya di atas tubuh Kathy. Saya telah meminta Sylvia untuk mendapatkan kereta di belakang rumah untuk menghindari pertanyaan dari para tamu. Seharusnya segera di sini. Petik 2. Dalam perjalanan Kathy akhirnya tertidur dan itu membuat mereka lebih mudah untuk berbicara. Siapa lelaki ini? Elliot bertanya pada pria tak sadarkan diri yang kaki dan tangannya terikat. Saya mencoba bertanya kepada Lady Letitia dan dia mengatakan pria itu berasal dari Kekaisaran Utara tetapi dia tidak diundang untuk minum teh. Dia adalah putra kedua keluarga Milford, jawab Sylvia cemas sambil melihat ke arah Kathy yang tertidur. Bagaimana dia bisa melakukan itu, bisiknya menyesal. Alexander tidak membiarkan Kathy pergi dari rumah Keppel. Kereta hanya 4 orang dan karena mereka memiliki orang lain,
Alexander telah membuat Kathy duduk di pangkuannya dan tampaknya nyaman ketika tangannya mencengkeram ke mejanya erat. Dia tidak mengeluh. Dia merasa curiga ketika dia tidak bisa mendengar suaranya. Berasal dari garis keturunan tua dari keluarga darah murni, pendengarannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dia telah meminta Elliot untuk melihat di mana dia berada, tetapi ketika dia mendengar teriakannya saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak aman. Dia telah bergegas ke tempat dia berada dan pemandangan itu mengamuk darahnya dengan marah. Pakaiannya robek, bukan hanya bahunya tapi juga roknya. Dia memeluknya erat-erat. Ketika dia memeluknya, kelegaan melanda dirinya. Mencapai mansion, Alexander membawanya ke kamarnya dan meletakkannya di tempat tidur sebelum menarik selimut untuk menutupinya. Mengambil kursi di samping tempat tidur, dia duduk tidak ingin meninggalkan sisinya. Ketika Kathy bangun, dia butuh beberapa saat sebelum semua hal yang terjadi mengalir deras seperti bendungan terbuka. Dia merasa kotor. Bahunya sakit setiap kali dia bergerak. Mengapa itu terjadi padanya? Apakah dia memberikan kesan yang salah yang membuat pria itu melakukan hal seperti itu? Dia tidak melakukan apa-apa, lalu mengapa? Minum ini, dia mendengar Alexander di sebelahnya dan dia pergi untuk menyentuh dahinya tetapi dia pindah karena kaget. Maafkan aku, dia meminta maaf. Dia mengambil gelas darinya, seharusnya aku memperhatikanmu. Itu tidak akan terjadi jika kita berhati-hati. Kathy menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, kami tidak tahu hal seperti itu akan terjadi, tanpa menatap matanya. Dia pergi untuk mengambil gelas kosong dan kali ini dia bergeser lagi. Apakah kamu takut padaku? Tidak, jawabnya dan kemudian melanjutkan, aku sekarang merasa malu dan kotor. Tolong jangan sentuh akunya saat suaranya bergetar. Lihat aku, Kathy, dia berbicara dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dengan mendorong dagunya dan ketika matanya yang berkaca-kaca bertemu dengan mata merah gelapnya, dia berkata, kamu tidak kotor. Tidak ada yang bisa atau akan mengotori Anda. Saya berharap Anda tidak harus mengalami hal seperti itu dan saya senang tidak ada yang mengerikan terjadi. Saya tidak ingin membayangkan dengan bagaimana jika. Aku tahu ini sulit tapi aku ingin kau melupakannya seperti mimpi buruk. Anda aman dan hanya itu yang penting sekarang. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut sambil menyeka matanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selain Elliot, Sylvia, dan kita, katanya sambil menepuk kepalanya dengan lembut, pergilah mandi. Anda dapat beristirahat sebanyak yang Anda suka. Saya akan memberi Anda beberapa ruang, katanya meninggalkan ruangan. Dia aman seperti yang dikatakan Alexander, jika dia terus bertanya-tanya bagaimana jika itu hanya akan membuatnya semakin trauma. Mimpi buruk, gumamnya pada dirinya sendiri. Bab